Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, jadi kalau di video kemarin saya membahas mengenai seberapa penting kita merawat dan menjaga indukan ikan lele. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips ya atau pengalaman cara menentukan jenis indukan ikan lele yang akan kita budidayakan atau yang akan kita pijahkan. Karena menurut saya juga di sini bahwa menentukan jenis indukan ikan lele ini sangat penting dan wajib kita lakukan, karena ini juga kunci keberhasilan kita usaha di segmen pembibitan ikan lele. Dan di sini juga saya akan sekaligus kasih tahu ke sahabat indukan mana aja yang bagus untuk kita budidayakan dan untuk kita pijahkan. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, jangan lupa buat sahabat yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat lagi buat sahabat. Dan jangan lupa tekan like dan tombol loncengnya. Simak terus video ini, jangan di skip agar sahabat paham. Oke sahabat, jadi seperti yang saya tadi bilang di awal bahwa di sini saya akan kasih tahu ke sahabat jenis indukan yang mana yang bagus untuk kita budidayakan ya, atau yang akan kita pijahkan. Karena setahu saya juga di sini begitu banyak indukan lele yang bisa dipijahkan ya. Salah satu indukannya seperti indukan lele Dumbo, Piton, Masamo, Sangkuriang, dan indukan lele mutiara. Nah, tapi menurut saya dari begitu banyaknya jenis indukan yang kita bisa budidayakan atau yang bisa kita pijahkan, ini ada salah satu indukan itu kalau menurut pengalaman saya ya, ini indukan terbaik dan sampai saat ini saya masih gunakan ya sahabat, yaitu indukan lele Sangkuriang. Nah, dimana indukan ikan lele Sangkuriang ini mempunyai kelebihan daripada indukan ikan lele yang lainnya. Tapi bukan berarti di sini saya bilang indukan yang lain itu jelek ya. Karena semua indukan itu juga bisa dibudidayakan ya, dan mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi itu kalau menurut saya hanya indukan ikan lele Sangkuriang lah yang terbaik untuk saat ini ya. Karena yang perlu sahabat ketahui bahwa jenis indukan ikan lele Sangkuriang ini untuk bobot 1 kilogramnya itu dia bisa mengeluarkan telur sekitar 50 sampai 60 ribuan telur. Itu untuk bobot 1 kilo. Karena indukan lele Sangkuriang ini dia mempunyai kantong telur yang lumayan besar ya dibandingkan dengan indukan yang lainnya. Jadi dia bisa mengeluarkan telur 50 sampai 60 ribu butir itu untuk bobot 1 kilogramnya. Jadi ini kelebihan dari jenis indukan lele Sangkuriang ya sahabat. Tapi ini juga tergantung gimana cara kita bisa atau tidaknya merawat dan menjaga kualitas indukan lele tersebut. Nah, untuk keuntungan yang kedua, jenis indukan lele Sangkuriang ini kelebihannya jika kita melakukan pemijahan itu hampir 100% telur akan menetas dan menjadi larva ya sahabat, dan 90% itu larva akan hidup atau larvanya akan bertumbuh dan kita bisa jual. Keuntungan yang nomor 3, anakan yang dihasilkan dari indukan lele Sangkuriang biasanya itu akan lebih cepat besar ya sahabat dibandingkan dari jenis indukan yang lainnya. Biasanya kalau dari awal larva menetas untuk mencapai ukuran 45 atau 34 itu hanya membutuhkan waktu kisaran 20 hari. Nah, untuk keuntungan yang nomor 4, anakan yang dihasilkan dari indukan lele Sangkuriang biasanya itu tidak mudah rentan terserang penyakit ya sahabat, dan dia akan lebih kuat walaupun suhu di dalam air kolam itu selalu berubah-ubah. Jadi kenapa dari sekian banyak petani ikan lele itu petani kebanyakan selalu membudidayakan ikan lele jenis Sangkuriang ya sahabat dibandingkan dari jenis-jenis indukan lele yang lainnya. Karena setahu saya juga di sini bahwa petani pembesaran ikan lele juga umumnya itu kalau untuk pemula
petani pembesaran ikan lele pemula itu kalau beli bibit ke kita, dia selalu menanyakan jenis ya, dan yang dia mau biasanya itu jenis ikan lele sangkuriang. Dan yang perlu sahabat ketahui juga bahwa jenis ikan lele sangkuriang ini masih mempunyai kelebihan ya, dimana salah satu kelebihannya yaitu dari FCR-nya yang lumayan baik ya dibandingkan dengan jenis indukan yang lainnya. Contohnya, misalkan saya di sini memberikan pakan 8 kg ya sahabat, dan biasanya dari 8 kg ini akan menjadi bobot atau menjadi daging kisaran 9 sampai 10 kg. Itu artinya jenis ikan lele sangkuriang ini FCR-nya bisa kita dapatkan. Jadi kenapa alasan petani pembesaran ikan lele itu selalu memilih jenis ikan lele sangkuriang, dan kenapa petani pembenih ikan lele itu juga kebanyakan memilih jenis indukan lele sangkuriang. Karena jenis ikan lele sangkuriang ini seperti yang saya tadi sudah jelaskan, dia ini mempunyai 5-6 kelebihan. Jadi ini sangat bagus untuk kita budidayakan ya sahabat. Dan di sini juga saya mau ingatkan lagi ke sahabat ya, bahwa pengurusan itu lebih penting dari jenis indukan ya. Jadi kalau misalkan sahabat mempunyai indukan jenis apapun, kalau misalkan sahabat indukannya itu tidak diurus dan tidak diberikan pakan yang mengandung protein tinggi, itu akan sama saja bohong. Dan di sini juga saya ingatkan lagi ya buat sahabat, bahwa di sini saya tidak ada maksud untuk menjelekkan jenis-jenis indukan yang lainnya. Karena ini hanya pengalaman saya ya sahabat, yang sudah saya praktekkan di kolam saya, bahwa indukan lele sangkuriang lah yang mempunyai kelebihan dan yang lebih baik untuk saat ini. Oke sahabat, jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Next video saya akan buatkan lagi mengenai indukan lele juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.